Kalau untuk sarana publiknya tadi keterkaitan dengan sepeda ada lajur sepeda. Ini kan sebetulnya kalau untuk aturan itu tujuannya adalah penertiban, keteraturan. Itu tuh. E-paper Radar Tasikmalaya kini terbit 2 kali dalam sehari. Untuk informasi berlangganan, kunjungi radartasik.id. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Tina, sobat Radar ID. Luar biasa sekali. Hari ini saya juga kedatangan tamu lagi nih. Kemarin kita sudah janjian, tapi ini orang sibuk sekarang. Orang sibuk, jadi kita harus nge-range waktunya. Siapa nih tamu saya hari ini? Ada Kang Nan Suherlan, ya. Ada Kang Nan Suherlan, anggota Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya. Tapi sebelum di DPRD, dia juga sudah terkenal, sudah terkenal. Ini sebetulnya kalau Kang Nan, saya selalu ingat begini. Ketika pencalonan itu, Kang, itu kalau tidak salah di beberapa spanduknya ada pakai nama Toge gitu. Itu sebetulnya saya tuh pengen nanya udah lama banget itu kenapa Kang pakai itu, ada sejarahnya kah atau seperti apa? Nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan Kang Nan berkaitan dengan berbagai program yang memang Kang Nan miliki. Ini pemirsa perlu tahu juga, Kang Nan ini aktif di otomotif ya, Kang? Aktif di otomotif, kemudian juga dia hobi bersepeda. Dan kalau di kalangan anak muda udah terkenal lah ya. Udah terkenal ya. Oke, itu gimana tuh sejarahnya nama dulu deh, sejarah nama. Siap. Alhamdulillah gitu kan ya, pada siang yang berbahagia ini saya bisa bersilaturahmi di Radar Tasikmalaya bersama Teh Tina dan kru Kang Sandi. Terima kasih atas undangannya sehingga kami bisa bersilaturahmi dengan siapapun. Ini merupakan kebahagiaan dan nikmat yang Allah berikan kepada saya. Tentu tidak ada yang kebetulan, semuanya Allah sudah mentakdirkan saat ini saya harus bersilaturahmi. Keterkaitan apa yang disampaikan ketika saya menjadi calon legislatif di 2018 sampai 2019 bulan April lah. Itu bahwasannya ada sebuah usulan dari Ketua RW 07 Cempaka Warna. Ya, karena ayah saya itu terkenalnya Atang Toge, Pak Atang Toge. Gitu kan. Karena apa? Di Cempaka Warna itu ada Pak Atang Toge, Pak Atang Mie, dan Pak Atang Daging. Bakso gitu. Ya, betul. Karena banyak para pedagang bakso, pedagang mie, pedagang toge termasuk di Cempaka Warna. Termasuk salah satunya ayah saya yang produksi toge dan penjual kacangnya, bahan bakunya. Ya. Itu asal atas usul beliau gitu kan sebelum pencalonan. Ketika saya menjadi ketua KPPS, dalam catatan beliau saya menjadi ketua KPPS di RW 07 Cempaka Warna itu 3 kali. Sebelumnya anggota-anggota dan beliau menyarankan coba masuklah di DPRD, kan ada punya potensi, ada kesempatan, terus ada orang tua yang mendorong itu seperti itu. Jadi memang itu dibawa dari nama orang tua gitu. Betul. Bukan nama tapi ini ya panggilan akrab gitu ya, betul. Kang. Saya dipanggilnya Toge, Kak Nan Toge. Tapi itu udah lama dipanggil itu. Udah SMP, SMA saya dipanggilnya, di kuliahan sekarang Toge. Adik saya sama, karena kan pangkasaban kata orang Sunda itu. Karena saya alhamdulillah bisa dikuliahkan, bisa mencalonkan sekarang karena bapak dan kakak saya gitu kan. Itu karena Toge gitu. Kan. Tapi berarti suka makan toge juga kan? Ya alhamdulillah. Kalau ini pakai toge itu kan enak segar sebetulnya. Baik, ini kita nggak jauh-jauh dari toge nanti ngobrolnya. Nih yang hijau-hijau ini ya. Kemarin juga saya lihat Kang Nan aktif gitu ya. Ini ada, kalau tidak salah ada satu program yang memang sedang mulai dilakukan oleh Akang itu green transportasi. Ini seperti apa green transportasi? Bagaimana itu green transportasi? Kemudian biasanya ada ide-ide cemerlang, ada ide-ide yang bagus, tidak bisa terrealisasi karena kebijakannya tidak mendukung begitu ya. Nah, apakah ini juga green transportasi nanti akan menjadi satu ide yang akan Akang bawa juga nih? Karena Akang sudah di legislatif, ini bisa jadi kebijakan atau seperti apa? Sejarahnya dulu deh seperti apa ini kok bisa ada namanya green transportasi? Green transportasi ya, siap.
Jadi alhamdulillah ketika saya jadi bersilaturahmi olahraga, silaturahmi dan hiburan gitu kan, yaitu saya berangkatnya dari sana karena di momen ini, di tahun ini, di 2020 ini adalah masa keemasan sepeda. Nah, masa keemasan sepeda di mana bersepeda itu seolah-olah sudah menjadi passion dalam tanda kutip gitu ya, itu menjadi passion di masyarakat, sehingga kita banyak bertemu lah dengan sahabat-sahabat, dengan senior kita, dan ada yang menyampaikan saya dengan Kang Heri Toris, kebetulan beliau adalah senior di HMI, senior di UIN, Sunan Kalijaga, kebetulan satu alma mater di Yogyakarta. Saya terdorong dan terinspirasi dari beliau bagaimana kita untuk menggalakkan atau mengupayakan berangkat dari diri sendiri, menggunakan alat transportasi dengan green transportasi gitu kan. Karena apa? Green itu bukan hanya hijau saja gitu. Identiknya seperti itu, tapi ramah gitu kan. Bagaimana kita memakai ramah kendaraan, yaitu salah satunya adalah di sepeda. Paling tidak kita berikhtiar gitu kan ya. Misalkan saya gitu kan sekarang mencoba untuk kegiatan kemana, ke ibu saya setiap badak subuh itu ke Cempaka Warna pakai sepeda. Dari mana nih? Dari Margasari. Oh, dari Margasari ya, oke. Ke Cempaka Warna. Masih satu kecamatan? Ya, satu kecamatan. Terus ada pengajian saya ke Masjid Al-Manar, saya pakai sepeda. Kecuali kalau emang kesusu terburu-buru, itu lain lagi gitu kan ya. Saya ucapkan karena apa? Minimal itu kan kita sudah berusaha tidak menggunakan kendaraan yang berbensin. Nah, itu kan 1 liter saja dikali 1 orang dikali berapa orang itu kan sudah mengurangi. Iya, ada pengurangan. Iya, save-nya ada kan? Save-nya ada di sana. Polusinya sama. Berkurang. Ya, berkurang. Itu yang punya sepeda. Kalau yang tidak punya sepeda itu green itu ya jalan kaki lah. Beli misalnya 1 kilo, bagaimana kita sehat juga. Menggalakkan lagi jalan kaki. Kalau sepeda juga motor juga sebetulnya boleh, tetapi motornya motor listrik. Nah itu ya. Tapi nggak ada kan motor listrik? Oh sudah ada, akan tetapi kan penggunanya juga masih terbatas. Ya itu kan ini masih panjang gitu kan, ini harus diproyeksikan kan untuk ke depan karena dengan emisi gas itu kan sudah menjadi persoalan ini kan mendunia, tetapi kan ini harus didesain, diproyeksikan bagaimana. Itu salah satunya tadi jalan kaki, terus sekarang itu adalah yang tadi sepeda listrik atau mobil itu kan harus mengarah ke sana. Apalagi yang massal, bagaimana alat transportasi massal itu harus green sama dengan berbahan baku listrik. Mau tidak mau, harapannya ke depannya seperti itu. Itu menjadi, makanya minimal saya berangkat dari diri sendiri lah. Sebelum orang lainnya seperti itu, saya ngantor sudah. Ngantor ya. Iya, karena pakai sepeda kan gitu. Sekarang ya momennya pakai sepeda, kita tidak malu gitu, tidak ada perkataan dari orang lain, itu sudah menjadi kebiasaan walaupun back to work sudah lama, tetapi kan momennya. Nah, ini momen bagus bagaimana mindset itu dibangun dan menjadi positioning gitu loh di masyarakat bersepeda. Nah, green transportasi ini kalau saya lihat menjadi satu ide gitu ya. Ide dari ide kecil itu bisa menjadi sesuatu yang sangat besar apabila memang didukung oleh berbagai kebijakan gitu. Apakah ini juga nanti akan bawa gitu secara kan akan di legislatif. Legislatif punya masukan-masukan setidaknya didengar gitu. Kalau masyarakat yang bawanya kadang-kadang hanya sekedar bagus gitu tanpa ada tindak lanjut yang nyata yang berarti. Nah, kalau Kang Nan sendiri nih bawa green transportasi akan seperti apa? Harapan kedepannya misalnya saya secara pribadi bisa gitu kan menyampaikan keterkaitan dengan hak pengguna jalan dalam hal ini pesepeda gitu kan. Setiap orang itu punya hak yang sama gitu. Betul. Bagaimana pemerintah dalam hari ini memberikan kebijakan untuk jalan pesepeda lah. Kita contoh mohon maaf di Ciamis kemarin saya goes ke Cimaragas lah, ke Kalapanunggal, keluar Imanegara, terus lewat pertigaan Cimaragas itu kan ke Ciamis pulangnya itu kan sudah ada jalan di kiri. Ketika pulang di jalan yang ada lapas itu kan sudah tersedia itu kan di kiri itu sudah ada jalur, itu jalur itu kan keberpihakan. Itu salah satu contoh, meskipun ada keberpihakan yang lain gitu kan, misalnya penyandang disabilitas itu kan harus difasilitasi juga gitu kan. Itu PR bersama bagaimana pemerintah memberikan kebijakan itu dalam hal itu gitu kan. Harapan kedepannya seperti itu.
Minimal tidak semua sih, mana dulu yang kita mampu. Asal ada gerakan gitu. Iya gitu. Nah, penting kan ada itikat baik, ada itikat baik. Mana yang menjadi prioritas, mana menjadi testimoni atau percontohan untuk dilakukan itu. Tidak harus semuanya dulu, apalagi di Jogja misalkan itu terlalu inilah. Tapi kan minimal ya kita itu mencontoh itu kepada hal yang baik gitu kan, bukan mencontoh kepada hal yang tidak baik. Bukan membanding-bandingkan, tetapi kan harus ada pembandingnya dan itu menjadi motivasi, menjadi dorongan kalau itu untuk kebaikan masyarakat kita. Oke, langkah awal kan dari bersepeda dulu. Ini langkah awal, step awal berarti Kang masih berada di step awal. Langkah selanjutnya Kang, dalam bentuk kebijakan tentunya ya. Nanti apa yang akan diusulkan? Apakah misal adanya jalur pesepeda, kemudian atau diajukan untuk kebijakan bagaimana agar anak-anak sekolah dilarang menggunakan kendaraan bermotor gitu. Nah, apakah akan menuju sampai ke kebijakan-kebijakan itu atau belum sampai situ ke arah sana? Ya, kebijakan itu tentunya ini harus bersama-sama gitu. Dalam hal ini kan karena DPRD dan kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah gitu kan di Undang-Undang 23 2014 tentunya. Ini bagaimana kita mewujudkan keterkaitan dengan tadi untuk penjalan kaki, bagaimana sarana publik itu ada pedestriannya, city walknya, trotoarnya gitu kan itu. Ya itu untuk pejalan kaki. Kalau untuk sarana publiknya tadi keterkaitan dengan sepeda ada lajur sepeda. Ini kan jangka panjang gitu kan ya, jangka panjang mana ada target jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa gitu, jangka panjangnya apa gitu kan. Terus ada keduanya stasiun pengisian baterai. Bagaimana ke depannya kan harus pikir itu jangka panjang. Betul. Pengisian baterai. Ketiganya adalah sistem transportasi massal di kota dengan tadi bis kota Transtasik. Tetapi itu kan ya, tetapi dengan itu yang tadi supaya ramah transportasi. Bagaimana mau tidak mau kan kita harus mengarah ke arah sana gitu kan. Penting ada kita punya mimpi gitu kan, dan tidak hanya sekedar mimpi karena kan memang ke depan itu akan ada di negara lain sudah ada jelas gitu kalau ya, untuk di negara lain. Nah di kita mungkin ke depan pasti akan ada juga karena kan alam ini juga sumber daya alamnya berkurang dan sebagainya. Jadi sebetulnya berbicara grand transportasi ini adalah berbicara secara umum, tidak hanya khusus sepeda begitu ya. Tidak hanya khusus kendaraan, tidak hanya khusus jalan saja. Ini kan membuat budaya baru kan. Nah, itu langkahnya. Langkah selanjutnya di kebijakan berarti ya. Bagaimana mendorong pemerintah agar memiliki kebijakan ini gitu. Step awalnya apa yang mau Kang lakukan gitu? Justru pasti kan di sana ada program advokasi. Ada promosi. Itu kalau untuk pejalan kaki. Yang keduanya ketika untuk sepeda ada advokasi ke pemerintahan. Promosi ke umum. Nah, sama yang untuk tadi keterkaitan dengan bis kota Transtasik itu kan advokasi ke pemerintah, promosi ke investor gitu kan, kita harus menggandeng kan. Itu program-program yang harus dilakukan gitu kan ya. Bagaimana kita bersilaturahmi, sounding lah keterkaitan dengan green transportasi. Dan ini akan melibatkan semua unsur masyarakat ya. Jelas itu. Karena tadi kalau misalkan Transtasik ini sebuah mimpi. Mungkin ini baru mimpi gitu ya Kang ya, belum bisa sampai ke tahapan apa-apa. Tapi kita juga memang harus mempersiapkannya dari sekarang. Ini keterlibatannya banyak ya, pengusaha angkot dan sebagainya begitu kan, seperti itu. Nah, dari mimpi ini, Akang tadi mengatakan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek apa yang ingin dicapai? Jangka menengah apa? Jangka panjangnya apa? Jadi untuk jangka pendek karena kita yang terdekat tidak memakai biaya, otomatis kan keterkaitan dengan jalan kaki. Bagaimana ketika seorang itu memiliki kebutuhan, ketika ke warung kemana saja dengan kemampuan dirinya tentunya dengan daya kekuatannya, ya kita misalnya tidak pakai kendaraan misalnya belanja ke yang minimarket gitu ya ke depan itu udah jangan pakai motor lagi tapi jalan kaki gitu kan. Itu bagaimana dibudayakan kembali gitu kan. Yaitu jangka pendeknya. Mungkin jangka menengahnya adalah bagaimana misalnya sepeda ini ada lajur karena kan perlu proses ini. Perlu kebijakan gitu kan karena kan ini ada
rekayasa lalu lintas keterkaitan ini panjang. Ini harus melalui kajian. Andalalin kan, analisa dampak lalu lintasnya seperti apa. Betul. Nah, itu baru jangka menengah, jangka panjang itu tadi. Bagaimana dengan transportasi motor, mobil, tentu kan ini menjadi harapan nanti ada pihak ketiga gitu kan nanti. Bisa saja pemerintah menawarkan program gitu kan. Nanti kan bisa berubah masyarakat, itu kan prosesnya lama ini. Sudah dibawa ini ke kursi di legislatif di sana dibicarakan dengan belum anggota yang lain gitu? Belum. Saya baru berangkat dengan Kang Heri Toris itu di Koget, komunitas green transportasi. Kami sudah memiliki komunitas, bagaimana kita minimal ya mengajak dulu lah, yuk gitu kan, Anda mampunya nggak punya sepeda nggak apa-apa, jangan gila gitu. Kita mengajak lah, gerakan kultural terlebih dahulu yang kami lakukan saat ini gitu kan. Apa yang Anda mampu lakukan lah. Tidak otomatis saya ada perlunya motor kan, nggak usah gitu kan. Ya motor untuk kebutuhan yang menjadi dominan silahkan, tetapi kepada hal-hal yang lain yang dekat itu kan, itu mencoba ke arah sana. Membudayakan itu tidak mudah gitu kan? Ya betul. Upaya-upayanya kita cukup harus ada upaya lebih kuat begitu. Ya itu harus ada. Ya tadi disampaikan ini gerakan kultural, terus bagaimana strukturalnya itu ada di pemerintahan. Betul. Strukturnya ada di pemerintah, kebijakannya ada di pemerintah. Dan masyarakat kita tidak bisa hanya sekedar kebijakan dalam bentuk kebijakan lisan begitu ya, instruksi secara lisan. Berarti kan kedepannya juga harus ada aturan gitu. Dan kalau tidak bisa, budaya itu tidak terbudayakan, akhirnya kita harus ada paksaan begitu kan, semacam aturan yang memaksa itu. Sebetulnya kalau untuk aturan itu tujuannya adalah penertiban, keteraturan. Itu tujuannya kan itu bukan untuk apa-apa gitu. Karena seseorang itu harus, ya kita tidak ada orang yang hidup dengan sendirinya. Orang yang hidup itu pasti membutuhkan orang lain. Ketika kita bicara masalah dua orang, maka itu ada aturan untuk ketertiban, keteraturan. Tujuannya tentu itu harus dibentuk dengan regulasi yang ada. Itu kan bagaimana tadi mohon maaf belum disampaikan bagaimana dengan parkiran sepeda. Minimal mohon maaf lah, kita belajar dari, mohon maaf ini saya usulnya dari pemerintahan dulu. Kita memberikan contoh gitu kan ya, dari pemerintahan itu baru dari sana. Saya sudah menyampaikan ketika ini, mohon maaf agak jumping, ketika teman-teman mahasiswa itu ini Cipayung Plus itu kan saya menyampaikan bagaimana ke depan kita misalnya PJU sudah memakai tenaga surya. Terus untuk listrik itu ya, terus bagaimana kita, mohon maaf ini sambungannya itu ya, bagaimana ke depannya kita membuat serapan air udah di pemerintah saja terlebih dahulu kita memberikan contoh. Seperti hanya kemarin yang tidak pakai masker gitu kan ya. Yang gugus tugasnya kan kita terlebih dahulu di diri kita sendiri, di lingkungan dulu. Jadi mohon maaf pemerintah kan kalau saya membahasakan memberi contoh dulu terhadap masyarakat. Saya membahasakannya gitu. Redaksinya berbeda tetapi saya membahasakan seperti ini, harapannya seperti itu dengan sepeda dengan yang tadi itu. Karena kan itu ketika mohon maaf nyambung musim kemarau. Itu harapannya seperti itu. Tenaga surya itu kan sudah green itu. Green, betul. Itu green. harapannya seperti itu. Saya sudah sampaikan kalau untuk itu ketika teman-teman mahasiswa saya sampaikan. Sudah disampaikan. Ya, ketika teman-teman mahasiswa. Ini agak rada jomplang juga ini nih. Jomplangnya adalah Kang Man kan terkenal sebagai tokoh muda otomotif nih ya. Di Vespa gitu kan, di Vespa, di kendaraan roda 2 gitu. Nih tiba-tiba berbalik 360 derajat ya, kalau saya bilang 360 derajat ke green transportasi, menggagas hal-hal seperti itu. Ini nggak bertubuhkan gitu kan? Begitu. Tadi disampaikan di awal bagaimana kita itu menggunakan transportasi sesuai dengan kebutuhan, tidak untuk memotong. Misalnya saya pecinta otomotif Vespa, tapi kan tidak itu silakan. Tapi ada hal-hal tertentu kita di mana menggunakan sepeda, jalan kaki itu saja kita bisa mengurangi aja kali berapa orang. Karena apa? Kita memiliki kewajiban keterkaitan dengan toharoh sosial. Betul. Itu kita kan jarang untuk menyentuh itu. Betul. Toharoh sosial itu bagian dari green transportasi, adalah bagian dari toharoh sosial. Nah, kita kan mengajak dari person to person gitu kan ya, dari MOW lah.
mode of mood, gitu kan. Itu Karena kan. memang bukan untuk menghilangkan gitu ya Kang, tapi Bukan. mengurangi gitu. Mengurangi dan tidak bisa kita menghilang tidak bisa gitu Oke, kan. betul. Dengan industrinya dan sebagainya tidak, tetapi sudah jelas bagaimana kita mengurangi. Mengurangi. Yang sangat perlu untuk pakai kendaraan berbensin ya lakukan gitu loh. Nggak mungkin kan ke Jogja ada keperluan. Itu kan logikanya gitu. Naik sepeda aja gitu kan. Gitu, Atau naik delman lagi. Gitu. Oke, seperti itu nih sangat menarik sekali kita. Tadi disampaikan juga bahwa langkah-langkah awal adalah langkah-langkah kecil. Contohnya pemerintah memberi contoh ada minimalnya gitulah, ada tempat parkir khusus sepeda gitu ya. Minimalnya ada kebijakan-kebijakan yang bisa mengurangi itu. Nah, selama ini memang menurut Kang Nan sudah adakah upaya itu dari pemerintah? Karena kan kalau kita lihat, kita tahu gitu bahwa gerakan-gerakan bersepeda, gerakan-gerakan untuk kembali ke alam ini sebetulnya dari berbagai penjuru itu sudah ada gitu. Tapi menurut Kang Nan sendiri apakah pemerintah kita sudah maksimal dalam berupaya gitu? Setahu saya, mohon maaf mungkin bisa keterbatasan saya, penglihatan dan pengetahuan saya. Untuk saat ini saya belum dapat informasi ke sana. Bagaimana pemerintah itu memberikan ketersediaan misalnya untuk lapangan parkir sepeda. Kalau untuk di kota lain mohon maaf karena masuk banyak komunitas lah di IG sudah, malah di-publish gitu kan, di-upload di-publish. Karena apa? Ini momennya. Ini momennya, saatnya untuk enak gitu ketika orang puncak-puncaknya bersepeda dan kita memberikan edukasi keterkaitan dengan green transportasi, back to work. Ya tadi sesuai kemampuannya, saya seminggu minimal bagaimana 1 kali, tidak 1 kali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, sebulan sekali, 2 minggu sekali, semampunya saja. Itu saja, saya juga tidak memaksakan harus dengan sepeda, tidak. Kan melihat dulu kebutuhan dan keperluannya apa gitu kan, ketika kita kalau kita butuh warawiri ke sana sini kan otomatis nggak bisa kan. Dengan apa namanya, tidak selalu bisa dengan sepeda gitu ya. Tidak selalu bisa dengan berjalan kaki. Nah, ini mungkin saya agak ngotot juga nih, kaitannya dengan pelajar gitu kan. Kita tahu mungkin zaman saya sekolah dulu itu yang bawa motor itu hanya terhitung jari 1-2 orang saja. Tapi zaman sekarang kita lihat ke sekolah itu lapang upacara itu sekarang sudah berganti fungsi sebagai tempat parkirnya kendaraan bermotor begitu. Nah, apakah di Kota Tasik ini sudah perlukah ada aturan khususnya untuk sekolah begitu ya? Siswa dilarang menggunakan kendaraan bermotor gitu ke sekolah, kembali lagi menggunakan transportasi massal. Bagaimana kita juga angkot juga sekarang banyak sekali yang supir angkot tidak bisa ngangkot lagi begitu karena anak-anaknya sekarang sudah menggunakan motor, hampir semua gitu, satu anak satu kendaraan. Kalau dulu satu orang, sekarang satu anak satu gitu. Apakah perlu ada aturan sampai ke sana untuk ya itu tadi kan kita niatnya adalah mengurangi bukan menghilangkan gitu. Betul. Sebelum ke sana alhamdulillah mumpung saya ingat ketika saya di Jogja di kuliah pertama kali 98-an lah saya masuk Jogja. Saya kuliah itu pakai sepeda. Betul. Baru mengingatkan kembali, saya baru bersepeda. Bagaimana kan tidak, karena budaya di sana sudah terbentuk gitu kan. Tidak malu lah menjadi pakai sepeda dari kos-kosan walaupun tidak jauh lah, sekiloan kurang lebih PP gitu kan. Sudah membiasakan keterkaitan dengan sekolah. Emang ini menjadi persoalan, bukan masalah gitu kan ya. Kita melihatnya persoalan saja kalau kata Agim itu. Bagaimana kita mencari solusi keterkaitan dengan belum diperbolehkannya seorang siswa untuk memakai kendaraan. Karena usia jelas itu kan, usia penentuan itu untuk memiliki SIM itu kan itu kajian psikologis gitu loh. Psikologinya di sana banyak lah, bukan hanya hukum ansih di sana gitu kan, tapi banyak dari para pakar gitu kan, para yang concern di sana itu betul karena dengan psikologi ini. Bagaimana ini kan perlunya tidak langsung pernah dilakukan oleh Kapolres, tapi kan ditarikkan seperti ini, prosesnya kan harus ada penyampaian sosialisasi dulu, mengedukasi dulu, itu kan prosesnya panjang ini. Regulasinya tetapi kan tidak langsung, tetapi kita perlu step by step, perlu strategi, gitu kan, perlu metode, perlu pendekatan yang harus dilakukan. Ini kan ranah siapa? Bagaimana misalnya pihak kepolisian melakukan
kerjasama sinergitas dengan pihak pendidikan. Betul. Tetapi kita harus prosesnya panjang. Dan ini kan membutuhkan waktu yang panjang juga untuk edukasi itu. Keduanya keterkaitan betul. Banyak hari ini bagaimana para supir angkot istilahnya menolak penurunan gitu kan. Persoalannya sama gitu kan ya. Pemerintah ini menjadi persoalan, dan kalau menjadi pengguna konsumen tentu kan cari kenyamanan. Ini kan persoalannya di sana. Apakah angkotnya itu layak dengan ini? Jadi persoalan, dan itu kan menjadi wilayah private gitu kan. Kalau di luar sana itu kan ketika transportasi massal itu wilayahnya stage negara gitu kan. Ya, tidak tuntutan, ini menjadi persoalan juga gitu kan. Orang itu kan butuh nyaman kan, butuh cepat. Itu kan yang menjadi persoalan. Di satu sisi ya ada keterkaitan dengan pihak yang lain gitu kan untuk membutuhkan menafkahi keluarganya. Di satu sisi juga ada yang lain. Tapi kalau menurut saya ini momen yang tepat. Kita ini mumpung Karnan juga di Komisi 4 gitu ya, di membidangi pendidikan. Ini ada satu momen yang tepat di mana saat ini mungkin saya berbicaranya lebih ke arah yang pendidikan dulu. Iya, siap. Tidak ke yang umum dulu. Bagaimana anak-anak kita sekolah ini sekarang sudah sistem zonasi. Ya. Zonasi itu berarti kan mereka sudah terjona begitu ya, berapa radius kilometer ya. begitu. Nah, ini ada satu momen di mana ya minimal dulu kita jalan kaki sekolah 5 kilo itu masih ini ya, masih bisa dengan berjalan kaki. Betul. Tapi anak sekarang tidak bisa begitu gitu kan. 2 kilo saja mereka pengennya bawa kendaraan gitu ya, bawa ini. Nah, ini ada satu waktu yang tepat ketika diberlakukannya zonasi. Apakah pemberlakuan yang tadi saya sampaikan juga tidak bisa dilakukan gitu agar anak-anak tidak membawa kendaraan ke sekolah, terutama mungkin ranahnya yang dengan pemerintah daerah dulu, misalkan SMP deh gitu kan. Kita tahu juga SMP kan sekarang juga banyak begitu. Nah, seperti apa itu kan? Ya betul, kalau melihat zonasi itu idealnya itu kan karena sekolah itu yang terdekat itu kan ya. Kita yang ngobrol yang radiusnya terkecil lah, terlepas nanti ada yang tengah-tengah itu persoalannya lain. Ini merupakan menjadi solusi gitu kan. Tetapi kan informasi apakah edukasinya sudah sampai? Itu yang menjadi persoalan. Ya dekat, tetapi kan yang tadi apakah sudah memahami dengan green transportasi? Yang belum? Tadi belum gitu kan. Keterkaitannya bukan hanya dengan motor, tapi jalan kaki, sepeda. Karena saya teringat lagi kembali waktu saya di SMP 4 gitu kan ya. Saya pernah naik sepeda, pakai naik sepeda balap lagi waktu itu punya kakak. Badan kecil gitu kan. Bawa sepeda. Iya, dulu parkirnya di samping kelas lah, kelas ABCD itu ada tabel. Iya, saya jadi teringat kembali gitu kan. Bagaimana yaitu saat ini toh nggak bisa dengan berkendara minimal tadi bisa mengurangi. Kapan kita saatnya menggunakan kendaraan kalau untuk sudah wajar gitu kan, tapi saatnya kapan tidak menggunakan gitu kan alat yang lain. Tetapi kan jadi persoalan ketika tadi belum diperbolehkannya, ini menjadi persoalan bersama. Iya, belum itu ya. Iya. Itu ini harus mencari solusi bersama, yaitu tadi sosialisasi, edukasi kan nggak langsung pernah dilakukan. Ya, idealnya seperti itu. Betul. Dulu kan pernah satu truk berapa truk diambil, saya posisi itu Bapak siapa lah, Pak. Betul, diambil ya. Iya, saya kan ramai itu orang tua pada ngambil ke polisi itu kan, itu mohon maaf itu silahkan ranahnya hukum. Tetapi kalau saya punya pandangan bagaimana kan itu sosialisasi dulu sudah tahu melarang, tapi kan karena ya mohon maaf sosialisasi udah pasti dalam, tapi kan karena harus konsisten dan kontinuitasnya itu gitu loh. Kan itu ya sudah tahu pasti ini gini boleh-boleh sudah menyampaikan. Tapi kan karena kalau toh mau ada fokuskan di sana kan harus fokus dan totalitas di sana. Ketika fokus totalitas, insya Allah nanti buahnya berapa persen dulu kan tidak langsung. Target-targetannya ada. Iya nggak mungkin bisa. Tapi kan ada sebuah itikat baik, usaha, pendekatan, metodenya seperti apa gitu kan. Terus dan menerus ini kan bagaimana yang budaya sudah itu sekarang kan lama prosesnya budaya baru itu kan, tapi kan budaya itu harus diciptakan. Iya, karena untuk generasi sekarang berarti kalau generasi yang kita mungkin itu bukan budaya baru ya kan? Iya betul. Jalan kaki, bersepeda itu adalah sesuatu yang sudah terbiasa. Tapi bagi generasi yang sekarang itu menjadi satu budaya baru gitu ya. Iya betul. Mereka itu ada satu budaya baru. Nah. Apakah kita perlu berupaya keras apa gitu yang harus dilakukan agar peraturan itu bisa ada gitu kan?
Ya keterai tentunya kita duduk bersama lah dalam hari ini. Dan itu sudah pernah dilakukan? Belum. Belum. Baru Kapan mau dilakukan? Jadi saya kesana kapan mau dilakukan? Jadi ini? pernah terbayang saja, Oke. saya teringatkan kembali gitu kan karena kan ini ya lembaga gitu kan. Saya juga masih belajar tentang itu gitu kan untuk kapan harus masuk karena keterkaitan dengan lembaga itu, apalagi ada etika lembaga gitu kan, walaupun tidak tersurat gitu kan. Ya mudah-mudahan lah nanti kita ada maksud atau itikat baik lah, bukan niatan, ada itikat baik untuk bisa kita ngobrol bareng gitu kan dengan dinas terkait, dengan pihak polisian dan kita juga bukan hanya pihak kita tapi bagaimana orang tua gitu kan. Nah, itu yang paling penting ya. Bukan hanya siswa saja yang diberi pengetahuan, tetapi kan bagaimana orang tua juga diberi pengetahuan. Betul. Kalau sekolah-sekolah sekarang kan seperti itu. Jadi nyambung gitu. Kalau kata Agim kan gitu. Yang sekolah di Agim bukan hanya anaknya tetapi orang tuanya juga jadi match gitu loh. Jadi ada titik temunya. Ini persoalannya. Bagaimana parentingnya gitu kan ya itu. Kena gitu ya, harus Iya, kena juga. iya sama kan. Jadi harus komprehensif kan persoalannya, bukan di sana saja. Iya. Nah, kalau tidak tersampaikan informasi kan orang tua lain lagi, persoalan dulu kejadian itu. Protes yang ada. Iya, karena kan Protes yang panjang sosialisasinya ini kan, padahal itu niatan yang baik, tapi kan Tapi harus dimulai dari sekarang. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kita nggak akan pernah bisa start gitu. Mulainya startnya harus dari sekarang. ya betul, dan tentunya ini kan ya itu tanpa henti-hentinya terus gitu kan, karena ini panjang ini namanya untuk melakukan sebuah perubahan yang lebih baik. Ini kan tentu Salah satu perjuangan yang- jalannya adalah kita ngasih contoh dulu aja deh gitu. Ya gitu loh persoalannya. Komunitas-komunitas dulu aja gitu Ya diajak kita bangun Oke. sesuai dengan kemampuannya, saya begitulah. Oke, sesuai Kemampuan dengan diri. kemampuan yang bisa dilakukan gitu. Ya, Tapi apa? kalau Kang Nan kan sudah di DPRD begitu. Ya. Punya 45 anggota DPRD itu punya hak dan kewajibannya sama gitu. Ya. Tidak ada istilah saya anggota atau ini Ya. ketua atau ini ketua, Ya. nggak bisa seperti itu karena Kang Nan berada di sana mewakili masyarakat Ya betul. yang sama juga, berarti kan kebijakannya sama gitu. Ya. Gimana tuh? Ya tentu kalau orang timur itu kan ada pakai Oke. kata orang JJ itu kan, apalagi saya baru gitu kan, bagaimana saya karena ada di sana yang lebih dahulu ditakdirkan oleh Allah, terus banyak orang tua kan, saya masih muda gitu kan. Betul, saya juga untuk ranah itu hak dan kewajiban sama, tetapi Iya. kan nanti timingnya di mana gitu kan, itu persoalannya ya. Oke. Timingnya ya, soalnya kalau saya meyakini bagaimana adab itu, saya tata krama itu lebih utama kalau saya kan. Kalau bahasa agama itu akhlak, tapi itu bahasanya melangit gitu ya. Terlalu tinggi. Ya melangit gitu kan, betul. kalau bahasanya dibalikan Pak Quraisy membumikan Al-Quran, tapi kan adab lah, tata krama, bagaimana kita berikhtiar. Untuk itu yang bagi saya yang paling terpenting bagi saya adalah itu tata krama adab. Tata krama gitu Ya, ya. itu saya pertimbangan yang mendingan apa saya dibilang apa, tapi bagaimana menjaga itu. Oke, baik nih jadi kemana-mana ya dari green transportasi, tapi nggak apa-apa karena memang satu sama lain saling keterkaitan Ya. gitu kan. Apa yang menjadi kebijakan, apa yang menjadi program. Oke, tadi jangka pendek sudah, jangka menengahnya ada targetannya. Jangka menengahnya apa gitu kan? Untuk yang Green transportasi tadi. ya tadi lajur itu. Lajur itu. Lajur, ya. Lajur itu Lajur itu dan ini bagaimana? akan bawa juga ke Ya DPRD. mudah-mudahan lah nanti diajukan. posisinya harus seperti apa gitu kan. Saya juga apa channelnya di mana sih kan itu ya, Oke, kita betul. harus channelnya dulu kan, harus menyampaikannya seperti apa ya, karena ini momen gitu loh. Betul, ini momen ini, sekali. ya. Dan kalau tidak salah ini juga sebetulnya sudah pernah diajukan gitu, tapi tidak pernah ada terwujud. Mungkin Nah, itu. harus berapa kali ngajuin. Nah gitu ya, mudah-mudahan kalau udah Mungkin tuntutan dari bawah gitu kan ya, karena Iya. kebutuhan saat ini kan kebutuhan ya, saat ini Betul, kan saat ini kebutuhan untuk kebutuhan. sepeda, karena saat ini melihatnya kebutuhan. Nah itu mudah-mudahan saja ada keberpihakan, ada solusi gitu kan. Ya tentunya ini menjadikan kebaikan bagi kita semua. Minimal ya tadi ada di jalan tertentu lah, kita tahapan-tahapan awalnya gitu. Oke. Misalnya di tempat ramai, kalau untuk di yang saya juga lihat belum dipaskan, cuma digantungnya ada lah gitu, tapi kan nggak pas sepedanya gitu ya, cuma digantungnya parkiran itu salah satu supermarket itu ya. Iya, betul, pernah itu saya lihat besinya juga. besi besar tapi Betul. kan, tapi bukan yang kalau biasa yang bagus mah yang kecil kan, bannya saja yang parkir itu nanti kalau dikunci gitu kan. Betul. Nah, kalau itu mah kan
sandalnya saja joknya, gitu kan. Joknya saja begitu gitu. ya. Oke, baik. Tadi kita udah green community nih. Apalagi nih Kang, sudah di DPRD sekarang sedang reses ya? Ya betul. Sedang reses, sedang berarti belusukan dong? Ya silaturahmi. Silaturahmi ya. Bahasa undang-undangnya reses, kalau bahasa saya silaturahmi lah. Udah nggak belusukan tapi? Iya sama lah. Sama aja. Bahasanya karena itu amanat undang-undang gitu kan. Kalau untuk silaturahmi kapan saja. Cuma kan ini menjadi amanat undang-undang harus dilaksanakan juga. Apa yang akan bawa ke reses untuk yang ke berapa sekarang? Ketiga apa keempat? Ketiga kalau saya selama saya menjadi anggota DPR itu ketiga. Apa yang akan bawa di reses ketiga ini? Kalau saya itu karena visi saya itu adalah maju kampungnya sejahtera warganya gitu kan ya. Sejahtera itu bukan identik dengan materi gitu kan ya. Seperti halnya rezeki. Rezeki itu bukan hanya uang. Betul. Sehat, mata bisa melihat, mendengar, berbicara dan sebagainya banyak sekali. Bagaimana kita itu berangkat dari diri sendiri dan lingkungan kita. Karena yakin ketika diri kita sudah baik, lingkungan kita baik, itu menjadi sebuah kekuatan. Kita button up gitu, piramid nantinya. Itu harapannya seperti itu. Siapa lagi yang akan memajukan, memelihara dan menjaga kampung kita kalau bukan diri kita. Baik dari kebersihan, makanya ada berbenah. Kalau saya kan programnya ada berbenah, bersih, berseri dan indah. Oh iya, bersama Karang Taruna ya? Iya betul, bersama Muda Mudi RW 03 Cempaka Warna. Makanya dulu pernah program ada berlibur, bebersih lembur. Kan kayak gitu, ada apalagi sobar sholat subuh berjamaah. Saya pernah lakukan karena saya ketua RW gitu kan, dan sebelumnya saya ketua pemuda yang di Mudarika itu. Saya mencoba untuk berangkat dari kampung halaman itu. Saya mengajak itulah. Apa yang bisa dilakukan, lakukan semampunya. Buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan kita misalnya soloan. Dijaga gitu kan, bagaimana ada sampah di depan kita pungut meskipun itu bukan sampah kita tempatkan. Itu kan perlu kesadaran dan itu perlu dilatih. Itu persoalan. Termasuk green transportasi di bawah juga ya? Iya, itu kan panjang itu ya, bukan hanya tapi kan ramah di lingkungan itu tadi berbenah bersih, berseri dan indah. Kalau udah bersih pasti berseri kan, sumringah. Udah pasti indah kan, enak di matanya enak, dilihatnya itu. Sehat juga gitu. Iya betul. Sehat juga. Makanya kalau saya dulu di Karewan tuh kampungku berbenah. Kampungku berbenah itu kampungku bersih, berseri dan indah. Waktu dulu saya di Pencalegan adalah kotaku berbenah, bersih, berseri dan indah. Itu bagaimana kita kepedulian terhadap lingkungan kita. Ini luar biasa sekali, semuanya berkaitan dengan berbenah ya, bersih, indah gitu. Kemudian sehat lingkungannya, tadi green community-nya juga ini luar biasa sekali pemirsa. Kang Nan ini semoga Kang apa yang dicita-citakan itu bisa terwujud. Dan dari ide kecil ini bisa menjadi sesuatu yang besar. Menjadi sebuah kebijakan yang bisa diterapkan di masyarakat, karena dari kebijakan itu bisa muncul dari ide-ide kecil didukung oleh sistem dan kebijakan yang baik, dan akhirnya mimpinya bisa terwujud gitu ya. Amin. Pemirsa Radar ID ini nggak kerasa ya, setengah jam kita sudah setengah jam dengan Kang Nan. Nanti kita ngobrol lagi dengan Kang Nan dengan tema-tema yang lain kan. Kang Nan ini ada di Komisi 4, ada bidang pendidikan dan kesehatan, pemuda dan olahraga. Jadi sosial. Pemirsa kalau ada yang mau curhat ke Kang Nan bisa langsung gitu. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Kang Nan atas waktunya, luar biasa sekali. Kita akan bertemu lagi. Terima kasih pemirsa, sampai ketemu lagi dan Assalamualaikum.